Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, minat baca bisa kita tumbuhkan mulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang dikelilingi dengan kegiatan literasi bisa membuat literasi menjadi dekat dan membudaya. Kita akan bahas mengenai upaya menumbuhkan literasi di tengah masyarakat bersama dengan Johannes Virano sebagai pendiri Rumah Baca Relawan yang juga tergabung di Relawan Muda Peduli Nusantara. Selamat pagi, Mas Jo. Selamat pagi, Mas. Ya, apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat, luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Mas ya, kita mau kenalan dulu nih dengan Relawan Muda Peduli Nusantara itu seperti apa. Nah, silahkan dijabarkan begitu kepada pemirsa di rumah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Mas kesempatannya pagi ini. Kita mau mengenalkan Relawan Muda Peduli Nusantara ini adalah organisasi yang dibuat secara khusus untuk penanganan di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan keagamaan. Nah, jadi memang kita ada sekumpulan pemuda, akhirnya pertama kali 3 orang, akhirnya berkembang, dan saat ini kita sudah mempunyai berbagai macam program-program edukasi, dan tentunya saat ini sudah mempunyai rumah baca relawan yang dikhususkan bagi masyarakat umum dan dibagikan secara gratis. Gitu. Nah, untuk didirikannya ini kapan dan apa yang menjadi latar belakang didirikannya eh, Relawan Muda Peduli Nusantara ini, Mas? Jadi Relawan Muda Peduli Nusantara ini didirikan pada tanggal 2 Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan, itu pada tahun 2020. Nah, Relawan Muda Peduli Nusantara ini atau biasa disapa RMPN, itu didirikan atas dasar kepedulian kita, generasi muda, generasi penerus, kepada pengabdian kita kepada bangsa, untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Nah, untuk anggotanya sendiri ini siapa saja yang jadi relawan dan apa saja kegiatannya, Mas? Kalau untuk relawan ini siapa aja boleh bergabung untuk menjadi relawan di sini. Untuk kegiatannya kita banyak sekali Mas saat ini, dari hampir 3 tahun kita di situ ada kegiatan bakti sosial, kemudian ada kemanusiaan, kemudian juga ada kita santunan, kemudian kita juga ada kelas inspirasi, mengaji gratis, dan kita juga punya rapat makan gratis, pelatihan UMKM, dan podcast relawan. Jadi memang kita banyak kegiatan, hampir seluruh kegiatan, karena memang kita tidak hanya di satu fokus, tapi kita mempunyai 4 fokus, yaitu sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan keagamaan gitu. Nah, ini tadi kan salah satunya juga lebih fokus ke dunia pendidikan, terutama pada minat baca begitu Mas ya. Nah, bagaimana kalian melihat minat baca di Sumsel, khususnya di Kota Palembang ini sendiri, Mas? Untuk saat ini memang kalau minat baca masyarakat itu sudah sangat berkurang, Mas. Jadi memang khususnya bagi anak-anak, karena memang mau anak-anak maupun orang dewasa saat ini dia hanya membuka buku pas mereka belajar di sekolah aja, tapi di luar itu mereka tidak lagi membuka buku, mereka sibuk ya dengan aktivitas lain selain membaca gitu. Nah, dari sana Mas Jo bisa dilihat apa yang jadi faktor penyebabnya sebenarnya, Mas? Kalau untuk faktor utama penyebab yang mempengaruhi kurangnya minat baca masyarakat ini, khususnya anak-anak itu, ya saat ini mereka lebih senang bermain HP daripada membaca, Mas. Jadi memang terjelusnya dengan ada digitalisasi ini, anak-anak lebih senang bermain handphone dibanding membaca gitu. Nah, untuk mensiasati hal itu, apakah ada cara-cara begitu agar anak-anak mungkin bisa lebih keinginan untuk membaca begitu? Jadi menurut kami dari para relawan, upaya yang bisa dilakukan itu dengan untuk meningkatkan minat baca masyarakat itu banyak. Ya, jadi kita itu bagaimana sekarang ini pemerintah membuat perpustakaan atau taman bacaan itu
lebih menarik, jadi tidak Betul. membosankan. Atau yang kita sering dengar kan ya, bagaimana kita bisa berwisata literasi. Jadi Hmm. anak-anak tidak bosen, jadi di situ juga eh, sebuah perpustakaan atau taman bacaan masyarakat itu Hmm. lebih juga banyak edukasi-edukasi yang lainnya gitu. Jadi Betul. tidak hanya sekedar fungsi taman bacaan atau Hmm. perpustakaan hanya untuk membaca. Hmm. Makanya saat ini Perpustakaan Nasional telah mengeluarkan program yang namanya literasi berbasis inklusi sosial. Jadi Hmm. tidak hanya membaca, tapi di situ juga ada UMKM, Hmm. pelatihan. Jadi tidak hanya membaca. Jadi atau yang kita kenal kan, kalau perpustakaan ini kalau nggak ada tugas, ada PR, baru Hmm. kita ke perpustakaan gitu loh. Jadi bagaimana Hmm. kita membuat taman bacaan masyarakat ini menjadi lebih menarik, Hmm. atau bisa jadi wisata literasi seragam mebel Hmm. sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini, Mas, gitu. Betul. Dan juga jadi semakin lebih hidup begitu ya, karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan di situ, Mas ya. Baik, Mas Jo, kita masih akan lanjutkan lagi ini perbincangan kita cukup menarik ini, dan usai jeda saudara, kami masih Ya, akan berbincang dengan Johannes Wirano sebagai pendiri Rumah Baca Relawan yang juga tergabung di Relawan ya. Muda Peduli Nusantara. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan kita lanjutkan lagi bersama dengan perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Johannes Wirano sebagai pendiri Rumah Baca Relawan yang juga tergabung di Relawan Muda Peduli Nusantara. Mas Jo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, ini kan Mas Jo mendirikan rumah baca di daerah Kemuning. Nah, bisa diceritakan ini bagaimana bisa terwujud, Mas? Terwujudnya Rumah Baca Relawan ini pertama memang atas dasar semangat kita dari beberapa rekan-rekan saya untuk mendirikan rumah baca ini, karena kita memang eh, mempunyai tujuan yang sama, yaitu bermanfaat Mhm. untuk masyarakat, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan keamanan tadi. Mhm. Aku pernah, jadi begini, Mhm. jadi Rumah Baca Relawan ini bisa terwujud pertama ya kita semangat, Mas. Mhm. Pertama Betul. semangat dengan rekan-rekan yang lainnya, bahwa kalau nanti kita punya tempat karya, Mhm. kalau bisa kita buat jadi bagaimana menjadi rumah baca sebagai tempat diskusi Mhm. seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai tempat kita berkumpul, tapi akhirnya tempat ini juga bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri maupun Betul. masyarakat yang lain gitu loh. Jadi intinya semangat sebenarnya, Mas, sebagai Mhm. untuk rumah baca ini bisa terwujud, kita intinya semangat itu aja. Betul. Artinya dari semangat juga bisa, mendatangkan juga ini, inspirasi juga bagi masyarakat sekitar juga begitu, Mas ya. Dan ini, kalau kita lihat buku-buku di sana ini sudah berapa banyak buku yang dimiliki dan ini datangnya dari mana saja, Mas? Jadi koleksi buku bacaan kita di sini alhamdulillah luar biasa, kita hampir 10.000 lebih, Mas. Jadi memang Mhm. buku bacaan kita ini terdiri dari koleksi majalah, Mhm. jurnal, kemudian agama, sastra, bacaan umum, keterampilan, biografi tokoh, maupun Isra Mhm. dan Al-Quran. Jadi memang Mhm. hampir 10.000. Dan buku ini berasal dari pertama koleksi saya pribadi, dan memang saya Mhm. kebetulan memang saya hobi baca buku, Mhm. dan juga tempat-tempat nulis juga. Hampir 30% juga ini kan koleksi kita pribadi, Mhm. dan bantuan dari teman-teman relawan dan donasi dari masyarakat sekitar yang ada di sini maupun yang di luar. Kita Mhm. juga pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada waktu itu hampir 1.000 eksemplar berikut perangkatnya gitu loh. Mmm. Jadi Mhm. memang koleksi yang kita punya sudah alhamdulillah sudah banyak, dan Mhm. bukunya berasal dari kita sendiri, relawan dan donatur, maupun dari dinas yang terkait gitu. Mhm. Baik, kalau misalkan ini ada, orang, atau masyarakat yang ingin, mendonasikan bukunya, ini bisa kemana, Mas, untuk menghubunginya? Yang mau gabung jadi relawan ya. Iya, ataupun juga bisa, ingin bergabung jadi relawan begitu, Mas? Jadi kalau bagi sobat-sobat relawan yang ingin bergabung jadi relawan di sini, Mhm. itu bisa langsung hubungi media sosial kita atau langsung ke karya kita, Mas. Mmm. Jadi Mhm. memang di sini apa
kita terbuka untuk siapa saja yang mau jadi relawan, yang pastinya siapa aja, baik dari yang minimal dia umur 17 tahun lah, karena sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat dan cakap dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, kalau di sehari-harinya nih Mas ya, biasa siapa saja yang sering datang untuk membaca begitu Mas? Yang sering ke tempat kita itu kebetulan pemustaka di sini itu banyak juga dari mahasiswa luar. Ya kemarin kita mendapatkan kunjungan dari mahasiswa IPB, kemudian dari mahasiswa universitas yang ada di swasta maupun negeri yang ada di Kota Palembang, mencari bahan penelitian dan sebagai tugas skripsi juga ya, sebagai skripsi. Dan di sini juga paling banyak sih sebenarnya kita anak-anak, tapi memang kita di sini sudah mempunyai program bahwa kita ada anak-anak yang kita bina. Kemarin kita ada 54 orang anak-anak yang sudah kita bina. Cuma kita terkecil lagi karena memang terkendala ada beberapa hal, jadi kita kurang menjadi 30. Dan itu mayoritas dari anak-anak yatim piatu dan kaum fakir miskin dan masyarakat dewasa yang kurang mampu di sini. Jadi pemustakanya baik dari anak-anak sampai dengan orang dewasa gitu. Nah, bagaimana tanggapan warga sekitar, Mas? Tanggapan warga sekitar ini pertama ya kita bingung juga ya tanggapan masyarakat pada waktu itu, karena waktu kita mendirikan rumah baca ini hampir 3 bulan itu tidak ada yang mau ikut program di sini. Jadi yang pertama sih mungkin kita nggak tahu negatif atau positifnya. Tapi setelah kita mengenalkan secara baik, memberikan edukasi secara jelas, akhirnya semua berpikiran positif dan akhirnya masyarakat di sini ikut menjadi relawan juga gitu loh, Mas. Baik, terakhir nih Mas, silakan untuk mungkin memberikan edukasi bagi masyarakat yang agar bisa lebih mencintai literasi begitu Mas. Silakan. Bagi kalau ada masyarakat yang mau berdonasi ya silakan aja datang ke sekretariat kita ataupun hubungi sosial media kita agar bisa dijemput. Jadi kita ada program juga layanan untuk menjemput donasi. Donasi juga bisa berupa buku bacaan, baju layak pakai. Jadi memang tidak hanya difokus di buku aja, tapi apa yang bisa bermanfaat yang mau didonasikan ke tempat kita juga itu akan kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan, ya bisa dalam pengantaran bisa langsung kita jemput Mas gitu. Baik, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara di rumah dan juga makin banyak warga yang berminat untuk membaca begitu Mas ya. Baik, terima kasih Mas Jules atas perbincangan pagi hari ini, dan saudara usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.